Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafadila Mahmud dengan NIM 24060850111 kelas A dari Prodi Pendidikan Antropologi. Apa kabar teman-teman? Saya harap kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sangat penting diketahui oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan jati diri masing-masing warga negara sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terwujud dalam Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sementara itu, melalui Sumpah Pemuda yang dibacakan hari kedua Kongres Pemuda II, para pemuda mengakui dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa resmi. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa kebangsaan. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia dan saya juga akan menjelaskan sedikit contohnya. Fungsi bahasa Indonesia bisa dijabarkan kedudukannya sebab kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dari bahasa negara merupakan wujud dari identitas bangsa sehingga mesti dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan fungsi bahasa nasional. Yang pertama, fungsi sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki arti penting yang memungkinkan semua orang saling terhubung. Seluruh rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang bahasa daerah bisa bersatu dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang pertama, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Semua masyarakat Indonesia mesti bangga dengan negaranya. Salah satunya, contoh penerapan fungsi ini dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal itu dapat dimaknai sebagai wujud kebanggaan bangsa Indonesia terhadap negaranya. Selanjutnya, sebagai lambang identitas nasional. Contoh penerapan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional adalah ketika kita berkunjung ke negara lain. Salah satu cara menunjukkan identitas nasional kita adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, sebagai alat penghubung antar warga, daerah, dan budaya. Contoh fungsi bahasa Indonesia sebagai alat penghubung adalah ketika perantau yang berasal dari Sumatera berkumpul dengan orang yang berasal dari Jawa. Kedua pihak memiliki bahasa daerah masing-masing, namun untuk bisa berkomunikasi dengan baik, mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat penghubung. Selanjutnya, sebagai alat persatuan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memungkinkan warga negara bersatu untuk tujuan yang sama. Contoh penerapannya adalah ketika masyarakat yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda berkumpul demi satu tujuan. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, ada beberapa fungsi yang bisa dilihat. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Contoh implementasi bahasa Indonesia di urusan kenegaraan, contohnya penyampaian pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara di dalam maupun di luar negeri dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Contoh penerapan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan bisa dilihat di sekolah-sekolah. Guru dan murid mesti berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia, meskipun berasal dari latar belakang bahasa daerah yang berbeda-beda. Selanjutnya, bahasa perhubungan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tingkat nasional. Semua penyelenggaraan proyek, pembangunan, dan perhubungan mesti dikomunikasikan dengan bahasa Indonesia. Contohnya,
Pengaplikasian rencana proyek pembangunan nasional jalan tol yang melibatkan pihak luar negeri. Selanjutnya, bahasa pengantar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Contohnya, jurnal ilmiah yang diterbitkan di Indonesia dan oleh warga Indonesia mesti ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.